Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat ini, The Moon Demon God Agares sudah menutup matanya. Ini adalah ramalan di mana Vassago akan membakar vitalitasnya sendiri sebagai harganya. Ini juga merupakan ramalan paling kuat dari Star Demon God. Itu adalah level yang lebih tinggi dari teknik ramalan hebat yang dia gunakan sebelumnya. Setelah ramalan kehidupan digunakan, itu tidak akan bisa dihentikan. Itu pasti akan menghabiskan semua vitalitas si pengguna. Namun, ramalan itu akan menjadi yang terbaik dan yang paling akurat. Vassago perlahan-lahan berbalik. Matanya sudah menjadi merah darah, mantranya yang keras juga berhenti pada saat dia berbalik. Saat dia menghadap Kaisar Dewa Iblis, darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya. Segera, api oranye membengkak dan berubah menjadi pilar cahaya oranye yang melonjak 5 meter ke udara. Aura yang aneh muncul di seluruh aula utama. Pusat kekuatan besar iblis yang hadir, itu segera merasakan kesadaran mereka menjadi sedikit kosong. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Saat dia membakar hidupnya, kekuatan jiwa Dewa Iblis bintang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setiap orang yang hadir hanya akan menyaksikan ramalan kehidupan satu kali, dan itu hanya Star Demon God yang bisa menggunakannya, dan sepanjang sejarah iblis, ini baru kedua kalinya digunakan. Lagi pula, itu membutuhkan kehidupan Star Demon God untuk melakukan ramalan. Cahaya oranye berangsur-angsur berubah menjadi layar cahaya yang melayang di udara. Layar cahaya ilusi pertama segera berputar-putar, sebelum berangsur-angsur menghilang. Layar itu menggambarkan ketika Kaisar Dewa Iblis membunuh Long Hao Shen, dan juga bagaimana hati Long Hao Shen ditembus, dan dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah itu, Chai-Er dan semua orang dari Bright Glimmer of Hope meninggalkan Star Demon Pagoda dengan tergesa-gesa dengan membawa mayatnya. Layar mengikuti mereka sampai mereka mencapai hutan belantara. Ye Xiaolei muncul dan mengatakan sesuatu pada Chai-Er. Setelah itu, mereka melihat Chai-Er melepaskan melodi abadi dari leher Long Hao Shen, dan kemudian memakainya di lehernya sendiri. Ketika melihat Ye Xiaolei, Kaisar Dewa Iblis sedikit mengangkat alisnya. Namun, ketika dia melihat bagaimana dia tidak menyembuhkan Long Hao Shen, keraguan muncul di matanya. Bahkan jika dia adalah sisa dari Dewi Alam, dia tidak dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Pada saat ini, pemandangan berubah sekali lagi. Teleportasi dimulai. Chai-Er segera berubah menjadi seberkas cahaya beserta orang lain, dan segera menghilang dari sana. Layar cahaya oranye kembali berputar, sementara Dewa Iblis bintang bergetar hebat, seolah-olah dia sangat kesakitan. Pusaran oranye tetap seperti itu selama 1 menit, sebelum menampilkan pemandangan baru. Namun, kali ini terlihat jauh lebih buram. Menara 7 lapis segera muncul. Ketika mereka melihat menara itu, semua pusat kekuatan besar iblis yang hadir merasakan tekanan aneh dari jiwa mereka. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Gambar ini diperbesar, dan langsung ke arah menara. Setelah itu, Chai-Er membawa mayat Long Hao Shen muncul saat dia memimpin kelompok secercah harapan ke atas menara. Meski sangat buram, mereka masih bisa melihat orang-orang terpenting dari secercah harapan cerah. Secara khusus, mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah Sickle of the God of Death milik Chai-Er yang unik. Ketika mereka sampai di sana, wajah Kaisar Dewa Iblis mau tidak mau harus tenggelam. Long Hao Shen sudah mati, tapi Chai-Er telah membawa jenazahnya ke tempat yang spesial. Itu jelas untuk menghidupkannya kembali. Kalau tidak, mengapa dia melakukan itu? Namun, Vassago selalu memberitahunya, bahwa Long Hao Shen belum dihidupkan kembali. Dia pasti sudah mati. Adegan terus berubah, setelah itu terjadilah pertempuran, tetapi menjadi semakin buram dan semakin jauh lebih buram. Ketika Chai-Er mulai mendaki jalan ke langit, mereka hanya bisa melihat warna emas secara samar. Gerbang cahaya keemasan muncul, dan Chai-Er melompat ke dalamnya. Detik berikutnya, seluruh pemandangan menjadi berantakan. Itu benar-benar tampak ilusi. Vassago meraung, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kali ini, dia tidak bisa membantu, tetapi gemetar hebat karena vitalitasnya bocor dengan cepat. Di bawah dukungan darahnya, layar gambar secara bertahap menjadi stabil, gambar itu dapat terlihat jelas sekali lagi. Peti mati besar dipersembahkan di hadapan semua dewa iblis.
The Holy Necromancer Slumbering Calamity Elux segera muncul, dan aura dari sebelumnya yang telah menekan jiwa semua dewa iblis, kini mencapai puncaknya. Hah, itu seorang ahli nujum elemen cahaya. Kaisar Dewa Iblis hampir berteriak. Adegan bergerak dengan sangat cepat. Elux segera memadatkan hati emas di tangannya. Meski hanya muncul sepersekian detik, Demon God Emperor masih melihatnya. Pada saat berikutnya, dia melihat gelombang cahaya keemasan dan melompat dengan cepat di sekitar dada Long Hao Shen. Adegan berubah lagi. Saat itulah Elux memegang sabit Dewa Kematian untuk menyucikan dirinya. Ramalan Vassago berlangsung sampai saat itu, dan tidak dapat berlanjut lebih jauh lagi. Dia telah dengan paksa memperkuat ramalan kehidupan, jadi durasinya akan berkurang secara drastis. Cahaya layar oranye secara bertahap meredup, dan gambarnya pun juga mulai memudar. Vassago terhuyung-huyung saat dia diselimuti cahaya. Dia bukan manusia. Dia undead. Dia memiliki tubuh undead. Dia masih mati. Dia meninggal. Austin Griffin tidak mungkin masih hidup. Long Hao Shen hanya undead, dia hanya undead, ucap Vassago. Suara Vassago terdengar seperti menangis dan memohon. Para dewa iblis mau tidak mau menoleh ketika mereka mendengarnya. Saat ini, Vassago seperti hantu, ada jejak hangus di seluruh tubuhnya. Dia menggunakan keinginannya sendiri untuk memberitahu Kaisar Dewa Iblis, bahwa ramalannya tidak salah. Long Hao Shen memang mati, dan dia belum dihidupkan kembali. Dia hidup sebagai mayat hidup. Yang dia miliki hanyalah hati yang telah dimodelkan oleh ahli nujum yang kuat. Tatapan pertanyaan pada dasarnya segera muncul di mata semua dewa iblis yang hadir. Mereka memandang Kaisar Dewa Iblis. Secara khusus, Agares mengepalkan tinjunya karena marah. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis mengangkat tangannya, dan sebuah bola cahaya hijau melayang dan mendarat di tubuh Vassago. Cahaya hijau lembut itu segera menyelimuti Vassago, dan vitalitas yang kuat mengalir ke tubuhnya. Suara tetesan yang menyenangkan dan renyah segera terdengar seperti aliran gunung. Vitalitas Vassago yang kelelahan benar-benar mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, dan tubuhnya yang terhuyung-huyung juga mulai stabil. Kekuatan macam apa ini? Semua dewa iblis menatap Vassago dengan kaget. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dewa Iblis, dia memiliki kekuatan kegelapan. Tapi sebelum mereka, ini jelas-jelas adalah sihir kehidupan, dan sihir itu berada di tingkat yang sangat tinggi sehingga bisa menyaingi sihir gelap Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan keningnya. Dia tahu kalau dia sudah sedikit berlebihan hari ini. Bahkan jika dia memiliki otoritas tertinggi di antara para iblis, Vassago masih merupakan Dewa Iblis yang menduduki peringkat ketiga, serta peramal iblis. Dia terpaksa mengambil harta itu untuk melindungi nyawa Vassago, atau para dewa iblis yang hadir mungkin akan terpisah darinya. Kaisar Dewa Iblis melepas jubah hitamnya yang mewah, dan perlahan-lahan tiba di depan Vassago. Dia melihat cahaya hijau secara bertahap, lalu memulihkan vitalitasnya saat dia berkata, "Aku mengacau karena aku peduli, aku telah salah menuduhmu tentang masalah ini. Setiap orang dari kita di sini, itu sudah mengerti apa arti nama dari Austin Griffin bagi ras kita, dan itulah alasannya mengapa aku sangat marah. Yang bisa kulakukan hanyalah mengembalikan nyawamu yang hilang, saudara ketiga, aku harap kamu bisa mengerti aku," ucap Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, dia secara pribadi menyampirkan jubah itu ke Vassago. Vitalitas dalam cahaya hijau itu terlalu kuat. Hanya dalam waktu singkat, Vassago tidak hanya memulihkan semua vitalitas yang telah dia habiskan dalam ramalan kehidupannya, dia bahkan pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh ramalan itu. Pada saat itu, dia mengalami banyak perasaan. Dia menatap Kaisar Dewa Iblis di hadapannya tanpa berkata-kata. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, dan melepaskan segel Dewa Iblis bulan sebelum berbalik dan kembali ke singgasananya. Pemulihan Star Demon God dengan cepat menghilangkan kebencian yang dialami Dewa Iblis lainnya. Agares dengan cepat tiba di samping Vassago, saat dia menatapnya dengan tatapan bertanya. Vassago balas menatapnya dalam-dalam. Ada rasa terima kasih di matanya. Dari semua Dewa Iblis ini, pada dasarnya dia telah membantu setiap Dewa Iblis di masa lalu. Sebagai Iblis Peramal, pada dasarnya semua Dewa Iblis telah datang kepadanya untuk ramalannya sebelumnya. Namun pada saat genting ini, hanya Agares yang bersedia membelanya, meskipun Kaisar Dewa Iblis sedang marah. Seperti kata pepatah, kesulitan mengungkapkan persahabatan sejati.
Meskipun Vassago tidak mengatakan apa-apa, tatapan terima kasihnya mengatakan banyak hal kepada Dewa Iblis Bulan. Agares meliriknya, dan Vassago mengangguk dengan lembut. Membungkus dirinya dengan jubah Kaisar Dewa Iblis, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut. Yang mulia, aku, Vassago, mengakui kesalahanku. Long Hao Shen memang masih hidup. Ramalanku yang tidak cukup, dan itu menyebabkan masalah besar bagi Yang Mulia. Tolong hukum aku, ucap Vassago. Agares dan Vassago sama-sama memahami Kaisar Dewa Iblis. Meskipun ramalan kehidupan sebelumnya telah bersinar, bahwa Kaisar Dewa Iblis telah salah menuduh Dewa Iblis Bintang, apakah ada yang benar-benar berani menyalahkan Kaisar Dewa Iblis? Tidak peduli berapa banyak kebencian yang dialami Vassago, dia tidak mampu menunjukkannya sama sekali. Dia bahkan harus menutupi semuanya demi Kaisar Dewa Iblis. Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu adalah pusat kekuatan besar iblis terbesar dalam 6.000 tahun terakhir. Dia belum mencapai statusnya saat ini, meskipun ia mengandalkan orang lain. Dengan lambaian tangannya, energi spiritual segera mengangkat Vassago berdiri. Feng Xiu menghela nafas dan membalas. Menjadi benar adalah benar, dan salah adalah salah. Kamu tidak salah. Namun, aku yakin kamu bisa merasakan manfaat dari vitalitas tadi. Anggap saja kakak laki-lakimu ini sedang mengada-ada untukmu. Itu disebut fiery sauce. Tidak hanya dapat memulihkan vitalitasmu saja, tapi itu juga dapat memberimu tambahan 500 tahun kehidupan. Selama bertahun-tahun, kamu telah merusak vitalitas dirimu sendiri untuk ras kami, hanya untuk memberikan ramalan berulang kali. Perlakukan itu sebagai seluruh ras yang membayarmu dengan ucapan terima kasih, aku harap kamu tidak akan menyimpan dendam terhadapku, ucap Feng Xiu. Vassago menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pernah melakukannya. Terima kasih atas pemberiannya, Yang Mulia, balas Vassago. Kaisar Dewa Iblis berkata, aku tahu kamu sangat tidak puas dengan apa yang aku lakukan sebelumnya, tetapi kamu juga harus memahami dengan tepat apa arti Austin Griffin bagi ras kita. Baru-baru ini, aku menggunakan kultivasi terpencilku sebagai penutup untuk membodohi manusia di ibu kota, dan aku pergi ke kuil ilusi. Aku secara pribadi membunuh peri naga yang mendekati 1 juta energi spiritual, lalu menghancurkan kuil ilusi dan surga ilusi, dan mencoba menangkap sisa-sisa yang ditinggalkan Dewi Alam di dunia manusia. Setelah aku membunuh peri naga, ia meninggalkan sumber peri dan hati peri. Hati peri diambil oleh sisa-sisa Dewi Alam, sedangkan sumber peri berakhir di tanganku. Tepat ketika aku akan berhasil, Long Hao Shen muncul dan menghancurkan rencana-rencanaku. Dia sudah cukup kuat untuk mengancamku, dan dia dengan cepat menyelamatkan sisa-sisa Dewi Alam, dan itu membuatku kehilangan kesempatan untuk menjadi dewa sejati, ucap Feng Xiu. Dengan itu, semua Dewa Iblis mengerti. Ternyata, Kaisar Dewa Iblis tidak marah hanya karena Long Hao Shen masih hidup, dan Austin Griffin mungkin telah dihidupkan kembali. Dia marah karena rencananya untuk menjadi dewa juga hancur. Tanpa ragu, pada dasarnya agak mustahil bagi Kaisar Dewa Iblis untuk mendapatkan sisa-sisa Dewi Alam setelah dia diselamatkan oleh Long Hao Shen. Meskipun semua Dewa Iblis yang hadir tahu, bahwa kultivasi Kaisar Dewa Iblis tak terduga, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi mengakui kemungkinannya untuk menjadi dewa. Pada saat itu, tekanan dari sebelumnya secara bertahap kini muncul kembali di hati para Dewa Iblis. Sebagai kelompok terkuat di antara iblis, mereka tahu apa artinya menjadi dewa dengan sangat baik. Tidak heran jika Kaisar Dewa Iblis telah menutup mata terhadap sebagian besar hal yang terjadi dalam kultivasinya baru-baru ini, ternyata dia benar-benar mencapai level itu. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin, Long Hao Shen masih hidup, yang berarti dia adalah ancaman terbesar. Bahkan jika Austin Griffin benar-benar mati, dia sendiri masih bisa mengancam pemerintahan kita. Kali berikutnya kita bertemu, itu adalah saat kita berbenturan dan kultivasinya telah melampaui pusat kekuatan besar terkuat dalam sejarah manusia. Dan dia baru berusia 20-an sekarang. Jika kita memberinya cukup waktu dan ruang, ras kita akan berada dalam bahaya, dan akibatnya, aku telah memutuskan untuk menyalakan kembali Perang Suci. Kita perlu membunuh Long Hao Shen untuk selamanya, terlepas dari apakah dia manusia atau mayat hidup, ucap Feng Xiu. Tidak ada yang berani menolaknya.
Meskipun semua Dewa Iblis tahu, bahwa alasan utama untuk ini mungkin karena Kaisar Dewa Iblis ingin mengambil kembali dewa itu sehingga dia bisa menjadi dewa, karena ancaman Austin Griffin kemungkinan besar telah hilang, apakah mereka saat ini masih cukup berani untuk mengatakan sesuatu? Dia sudah membuat contoh dari Star Demon God. Kaisar Dewa Iblis tidak memiliki sumber peri kedua. Katakan padaku, apakah kamu punya saran? Tatapan bermartabat Kaisar Dewa Iblis menyapu para Dewa Iblis di bawahnya ketika dia bertanya. Para Dewa Iblis saling memandang. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Berita ini datang terlalu tiba-tiba. Pada saat ini, Ahbao yang berdiri di samping Demon God Emperor mulai berbicara. Dia mengambil 2 langkah ke depan, dan berlutut di depan Kaisar Dewa Iblis. Ayah, karena kita akan menyalakan kembali Perang Suci, aku pikir kita harus melepaskan kekuatan penuh kita kali ini. Dalam Perang Suci terakhir, kami menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Meskipun manusia juga menerima hal yang sama, kami tetap gagal merebut benteng mereka. Aku pikir kita harus membunuh semua manusia, tidak peduli apa yang kita lakukan dan memberikan pukulan yang tepat kepada mereka. Bahkan jika itu tidak cukup untuk memusnahkan mereka sepenuhnya, kita harus membuat mereka sangat menderita, atau bahkan menghancurkan 1 atau 2 kuil, ucap Ahbao. Kaisar Dewa Iblis menjadi agak tidak sabar, coba jelaskan. Kata-kata kosong ini tidak berguna, tanya Feng Xiu. Ahbao berkata, aku pikir kita harus memusatkan kekuatan kita kali ini, dan menyerang hanya 1 atau 2 kuil manusia. Dengan kekuatan kita, mustahil bagi mereka untuk mengusir kita. Karena tujuan kali ini adalah penghancuran, dan bukan hanya penindasan atau pukulan, maka kita harus menjadi lebih ganas. Aku bersedia memimpin garda depan ke medan perang, jawab Ahbao. Rasa dingin melintas di mata Kaisar Dewa Iblis. Ada sedikit sesuatu yang benar. Kali ini, kita harus membuat manusia menderita. Menurut pengintai kami di antara manusia, manusia telah pulih dengan sangat cepat selama bertahun-tahun setelah Perang Suci terakhir. Setidaknya, itu lebih cepat dari kita. Keuntungan yang dimiliki manusia secara bertahap mulai terlihat dengan sendirinya. Jika ini terus berlanjut, manusia bahkan mungkin melancarkan serangan balik terhadap kita dalam waktu beberapa tahun. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Perang Suci kali ini tidak akan menjadi sekumpulan pertempuran kecil. Aku ingin manusia benar-benar memahami apa itu kekuatan yang tidak dapat dilawan. Agares, Vassago, kalian kembali dulu, dan kumpulkan anggota klan kalian, dan kali ini, kami perlu mengirimkan semua elit dari 3 klan kami. Aku ingin melihatnya, apa yang akan digunakan manusia untuk menghentikan kita. Tentunya sebelum ini, kita harus membersihkan lalat yang mengganggu di kota Modu. Aku belum menyentuh mereka selama ini, jadi, apakah mereka benar-benar berpikir kalau aku tidak dapat melakukan apapun pada mereka? Ucap Feng Xiu. Dewa Iblis Kematian Samigina berkata dengan sopan. Yang mulia, lalu dari mana kita harus memulai serangan kita terhadap manusia? Klan Fin aku menjanjikan hidup kami untuk Yang Mulia. Kami bersedia melayani sebagai garda depan, ucap Saminaga. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan jelas. Manusia tidak dapat menghentikan kita dari manapun kita memulainya. Biarkan aku menangani lalat yang mengganggu di kota Modu ini, sebelum aku memutuskan rencana yang tepat. Ahbao, kumpulkan semua pembantai pemburu iblis di kota Modu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menunjukmu sebagai komandan pembantai pemburu iblis, kamu akan memimpin mereka semua, dan bersiap untuk bertempur, ucap Feng Xiu. Baik ayah, balas Ahbao, cahaya dingin melonjak di mata Ahbao, saat semangat perang yang berat dan niat membunuh segera muncul. Dewa iblis lainnya berlutut pada saat yang sama. Kami berjanji dengan hidup kami, Yang Mulia, ucap Dewa Iblis lainnya. Jika Iblis akan melancarkan serangan, target yang paling mungkin adalah jalur gunung penentang naga kita, ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen duduk di kursi terdepan di ruang diskusi kuil kesatria. Di sampingnya ada juga Long Xingyu dan anggota Bright Glimmer of Hope. Selain dia, orang lain dari Bright Glimmer of Hope juga merupakan anggota aliansi baru. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Begitu Long Hao Shen mengatakan itu, pusat kekuatan kuil kesatria menjadi terkejut. Long Xingyu bertanya dengan ragu. Ketua, menurutmu kenapa busa begitu? Tanya Long Xingyu. Long Hao Shen menjawab, karena target Demon God Emperor adalah aku.
Semuanya, kalian semua harusnya masih ingatkan, bahwa dengan teman-temanku, kita pernah menghancurkan pilar Dewa Iblis. Kami menghancurkan pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Ular Andromalius, dan juga Dewa Iblis Panther Auxerre. Kami telah mengubah 72 pilar Dewa Iblis menjadi 70 pilar untuk selamanya, dan tanpa kemungkinan untuk pulih kembali. Itu karena, aku memiliki kekuatan khusus yang secara kebetulan dapat menekan pilar Dewa Iblis, dan bahkan dapat menghancurkan mereka. Karena itu, Kaisar Dewa Iblis pernah membuat jebakan untuk menyergap aku, dan hampir membunuh kami sepenuhnya. Lebih tepatnya, dia mengira aku sudah mati saat itu. Kali ini, untuk menghentikannya mendapatkan sisa-sisa kedewaan Dewi Alam, kami akhirnya bertemu lagi. Kaisar Dewa Iblis pasti merasa terancam, dan ingin berperang sekali lagi. Sasarannya adalah aku. Bagi Iblis, aku adalah masalah terbesar mereka. Jika mereka tidak membunuhku, Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah menemukan kedamaian, dan cara terbaik untuk berurusan denganku adalah dengan langsung menyerang jalur Gunung Penentang Naga, karena Kaisar Dewa Iblis yakin bahwa sebagai anggota dari kuil kesatria, aku tidak akan meninggalkan jalur gunung begitu saja. Itulah mengapa aku dapat menduganya, bahwa target pertamanya kemungkinan besar adalah untuk menyerang kita, jawab Long Hao Shen. Semua orang mengangguk setelah mendengar penjelasan Long Hao Shen, tapi itu mungkin untuk mengatakan dari kekhawatiran di mata mereka bahwa, jalur Gunung Penentang Naga benar-benar tidak mau berbenturan dengan iblis untuk sekarang ini. Long Hao Shen berkata dengan serius, aku bisa memahami kekhawatiran kalian. Perang suci baru saja berakhir beberapa tahun yang lalu, dan kalian semua baru bisa beristirahat. Jika iblis datang lagi, itu pasti akan menjadi bencana besar. Dan kemungkinan terbesarnya adalah, bahwa Kaisar Dewa Iblis akan secara pribadi memimpin naga iblis ke dalam pertempuran. Dan itu akan jauh lebih berbahaya daripada perang suci yang sebelumnya. Namun, bukan kita yang memutuskan apakah perang akan terjadi atau tidak. Meskipun itu adalah sebuah kecelakaan ketika aku menghentikan Kaisar Dewa Iblis untuk mendapatkan sisa-sisa Dewi Alam, tapi aku yakin bahwa jika Kaisar Dewa Iblis berhasil, itu akan menjadi hari kiamat bagi kita, dan kita akan kehilangan masa depan kita. Akibatnya, yang bisa kita lakukan hanyalah mengeluarkan kekuatan penuh kita dalam pertempuran sampai mati melawan iblis pada kali ini. Pertarungan ini akan sangat mungkin menjadi titik balik bagi zaman kegelapan kita. Kuil kesatria kita telah memperoleh 6 kesatria ilahi, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Artinya, sejarah telah membebani kita dengan sangat besar. Dan itu hanya ada satu tujuan dalam pertemuan hari ini. Tidak peduli kapan perang suci dimulai atau seberapa kuat musuhnya, aku harap kesatria ilahi kita semuanya dapat bersiap untuk berperang, dan menghadapi masalah dalam waktu dekat dalam kondisi terkuat kita. Apakah kita bisa mengukir seberkas cahaya dalam kegelapan? Itu akan terserah pada kita. Sebagai ketua aliansi baru, aku memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Sebagai kesatria ilahi kemuliaan dan kepemimpinan, aku dapat menjamin semua orang bahwa sebelum aku mati, Kaisar Dewa Iblis tidak akan dapat melukai perwira kita, ucap Long Hao Shen. Setelah kata-kata hangat ini keluar, semua orang yang hadir dipenuhi dengan antusiasme. Janji Long Hao Shen ini, itu berarti bahwa dia akan memikul semua beban menghadapi kekuatan terbesar dari iblis, termasuk Kaisar Dewa Iblis. Sepanjang sejarah manusia, apakah itu pedang suci ilahi atau keturunan samsara, itu tidak ada dari mereka yang pernah menjanjikan hal semacam ini seperti Long Hao Shen, meskipun semuanya adalah keajaiban. Setelah memikirkan tentang bagaimana Long Hao Shen telah menjadi penguasa tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kepercayaan diri setiap orang segera meningkat sedikit. Long Hao Shen melanjutkan, aku sudah menulis surat kepada markas aliansi baru. Dalam beberapa hari ke depan, eselon atas aliansi baru akan tiba di jalur Gunung Penahan Naga untuk membahas tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, mereka juga akan mengikut sertakan pasukan aliansi pertama dan kedua yang baru dibentuk. Adapun rencana pertempuran dan taktik yang akan kami gunakan, kami akan memutuskannya setelah berdiskusi dengan hati-hati, ucap Long Hao Shen. Pertemuan berakhir, dan Long Hao Shen telah mencapai tujuan dasarnya. Setidaknya, dia telah membangkitkan semangat kuil kesatria di jalur Gunung Penolak Naga. Namun, Long Hao Shen sama sekali tidak merasa nyaman, karena dia tahu bahwa setelah perang suci terakhir kali, 6 kuil manusia semuanya menjadi gelisah.
Lagi pula, manusia telah menderita kerugian yang terlalu besar terakhir kali. Namun, masalah tidak akan hilang hanya karena mereka takut. Mereka benar-benar bisa meramalkan kedatangan Kaisar Dewa Iblis. Apa yang perlu dilakukan Long Hao Shen saat ini adalah meningkatkan semangat sebanyak mungkin, dan mengumpulkan semua kekuatan aliansi Berry untuk menghadapi masalah ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.